Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, kembali lagi ya sayang ya. Kita belajar matematika pada tema 8, subtema 1 dan subtema 2. Ini kita gabungkan ya. Dan pelajaran ini sudah kita pelajari, hanya mengulang saja. Jadi tolong Ananda simak dan perhatikan supaya kita bisa paham, makin paham. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Yang akan kita pelajari adalah tentang pengukuran panjang dan berat tak baku. Oke, mari kita langsung ke materinya saja. Nah, yang pertama itu ada menggunakan alat ukur panjang tak baku. Anda masih ingat tidak, Nina? Setiap benda memiliki panjang masing-masing. Oke. Kemudian panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Satuan tak baku itu apa, Nak? Maksudnya hasil pengukurannya itu tidak selalu sama. Misalnya nih, antara orang yang satu dengan orang yang lain bisa saja berbeda, tidak sama dia. Kalau yang satu 5 nanti 6. Nanti 10 yang satu 20 misalnya, seperti itu. Nah, berikut contoh atau satuan panjang tak baku. Ini ada jengkal, ingat? Yuk. Jengkal pengukuran dari ibu jari ke jari kelingking, kemudian ada depas, merentangkan tangan, kemudian ada langkah menggunakan langkah kaki, kemudian ada hasta yaitu panjang dari siku ke ujung jari tangan kita. Ini dia contoh satuan panjang tak baku, bisa mengukur dengan jengkal, langkah, hasta, dan depas. Diingat enak ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Pengukuran panjang juga dapat dilakukan menggunakan benda-benda lain yang lebih kecil. Oke, nah. Jadi, Nak, misalnya kita mau mengukur pensil pakai benda yang lebih kecil. Ini contohnya ada panjang buku dan 6 korek api. Nih. Coba lihat, perhatikan sayang. Yang gunting dulu deh. Ini ada gunting dan penghapus. Jadi panjang guntingnya diukur menggunakan penghapus. Panjang gunting sama dengan 5 penghapus. Jadi panjang untuk menyamai dengan panjang gunting itu memerlukan 5 buah penghapus. Kalau yang buku memerlukan 6 buah korek api. Jadi sama panjangnya. Oke. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Nah, hasil pengukuran panjang dari beberapa benda dapat dibandingkan dan diurutkan. Maksudnya sayang, nanti kan kita mengukur 3 buah benda nih yang berbeda. Nah, nanti dari hasil pengukuran itu kita dapat membandingkan mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek, dan mengurutkan dari yang paling panjang ke yang paling pendek ataupun sebaliknya dari yang paling pendek ke yang paling panjang. Gunakan satuan ukuran panjang yang sama. Maksudnya sayang nih, kita kan tadi kan mau mengukur 3 buah benda. Kalau kita mengukur 3 buah benda itu menggunakan penghapus, berarti 3-tiganya harus menggunakan penghapus, tidak boleh beda-beda, ya. Oke. Ini contohnya pakai menggunakan paper clip dia, penjepit kertas dia pengukurannya ya. Yang pertama ada panjang penghapus sama dengan 5 klip kertas. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 buah klip kertas dia. Jadi panjang penghapus sama dengan 5 klip kertas. Selanjutnya ada panjang pensil. Kalau ingat ya, dihitung dulu paper clipnya atau klip kertasnya ada 10 klip kertas kalau pensil. Kemudian panjang krayon. Panjang krayonnya sama dengan 7 klip kertas. Nah, di sini kita bisa membedakan ya sayang ya. Langsung kita bandingkan mana yang lebih pendek atau mana yang lebih panjang. Jadi panjang penghapus itu lebih pendek ya. Penghapus itu lebih pendek daripada pensil dan krayon. Karena penghapus cuma 5 klip kertas dia. Kemudian pensil itu lebih panjang dari penghapus dan krayon. Setelah itu, krayon itu lebih panjang daripada penghapus. Nah, kalau kita urutkan bagaimana? Kita urutkan dari yang terpendek deh. Nih, kalau kita urutkan dari yang paling pendek berarti penghapus, krayon, kemudian pensil. Kalau yang paling panjang berarti pensil dulu, krayon, kemudian penghapus.
Kita tahu dari jumlah klip kertasnya ya sayang ya. Yo, karena si penghapus cuma 5 kertas, si krayon cuma 7, dan pensil itu 10. Kita lihat itunya, banyak satuan ukuran panjangnya. Oke, kita lanjutkan. Mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Oke, ini juga mengulang ya sayang ya. Kamu dapat mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kamu dapat menggunakan benda-benda kecil yang ada di sekitar sebagai satuan berat. Ini contohnya ada berat botol sama dengan 3 bola kasti. Ingat kalau timbangannya lurus berarti sama beratnya nak ya. Kemudian ini ada berat buku sama dengan 7 kelereng. Kita lanjutkan. Nih, membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tak baku. Benda-benda yang telah diukur beratnya dapat dibandingkan dan diurutkan sama dengan panjang tadi sayang. Kalau kita sudah mengukur panjangnya dan ini sudah mengukur berat bendanya, kita bisa membandingkan dan mengurutkannya. Gunakan satuan tak baku yang sama. Yuk, seperti panjang tadi juga. Kalau misalnya diukur tadi pakai klip kertas, ya semuanya harus pakai klip kertas. Ini misalnya nih, kita mau mengukur berat benda. Kalau kita mau mengukur menggunakan bola kasti, harus bola kasti semuanya. Kalau di sini contohnya kelereng ya sayang ya. Di sini berat sendok sama dengan 4 kelereng, berat buku sama dengan 7 kelereng, berat gunting sama dengan 6 kelereng. Nah, gunting lebih berat dari sendok. Gunting lebih ringan dari buku. Benda yang paling berat adalah buku. Benda yang paling ringan adalah sendok. Dari mana kita tahu? Nih, dari kan sendok tadi 4 kelereng, berat buku 7 kelereng, gunting 6 kelereng. Kita lihat, gunting lebih berat dari sendok. Ya, karena jumlah kelereng pada gunting ada 6, sedangkan sendok cuma 4. Kemudian gunting lebih ringan dari buku. Iya, karena gunting ada 6 kelereng sedangkan buku 7 kelereng. Benda yang paling berat adalah buku. Ya. Kemudian benda yang paling ringan adalah sendok karena jumlahnya cuma 4 kelereng dia. Hanya memiliki 4 kelereng. Ini ada catatan urutan benda yang paling berat. Berarti buku, gunting, baru sendok. Nah, menggunakan alat ukur berat tak baku. Ini yang sudah Ananda praktikkan kemarin nih, yaitu membuat alat sederhana untuk mengukur benda, menimbang berat benda. Alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Kita dapat membuat timbangan sederhana. Timbangan dapat dibuat dari benda-benda di sekitar. Contohnya apa nih dia? Pakai penggaris bisa juga. Pakai gantungan baju atau hanger juga bisa. Timbangan seperti gambar di atas dapat digunakan untuk mengukur berat benda. Benda yang akan ditimbang diletakkan di satu sisi. Kemudian satuan beratnya diletakkan di sisi lainnya. Oke. Nah, ingat, jika akan membandingkan berat benda, gunakan satuan tak baku yang sama. Oke, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita ya sayang ya. Ini karena mengulang pelajaran, semoga Ananda juga semakin paham. Kita semakin paham dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, ila liqa. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.